Kita akan membahas soal bansos. Benarkah bansos itu melanggengkan kemiskinan? 8 Januari 2024, Wakil Presiden kita, Ma'ruf Amin, itu bicara keras tentang penyaluran bansos yang secara terus-menerus, menurutnya itu seperti melestarikan kemiskinan. Anggaran Perlindungan Sosial Indonesia tahun 2023 itu sudah mencapai 443,4 triliun. Anggaran ini mencakup program Keluarga Harapan, kartu 9 bahan pangan pokok, bantuan langsung tunai El Nino, subsidi bahan bakar minyak, listrik, bunga kredit usaha rakyat, bantuan pangan, juga BLT desa. Nah, pertanyaannya, benarkah bansos dapat melanggengkan kemiskinan? Menurut pendapat saya, pernyataan ini mesti dilihat dari beberapa perspektif. Apakah semua bansos itu adalah pelanggang kemiskinan? Atau apa ada jenis bansos tertentu yang bisa melanggengkan kemiskinan? Kita lihat aturan undang-undangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2017, bansos itu dapat berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, atau yang rentan terhadap risiko sosial. Selain itu, bansos rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bansos pemberdayaan sosial, bansos jaminan sosial, dan bansos penanggulangan kemiskinan, tujuannya kurang lebih sama, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Jelas ya, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Di luar itu, hanya ada bansos penanggulangan bencana. Nah, bansos ini hanya ditujukan untuk rehabilitasi saat terjadi bencana. Dari gambaran semua bansos memang tidak berfungsi untuk membuat orang mampu keluar dari kemiskinan. Jadi dalam hal ini bansos bukan pelanggang kemiskinan, bansos itu hanya membantu membuat orang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Tapi memang perlu kita teliti kaitan antara bansos dan kemiskinan. Mengingat apa? Data BPS bahwa usai rangkaian bansos digelontorkan, ternyata jumlah penduduk miskin per Maret 2023 di perkotaan itu menurun sebanyak 0,24 juta orang, dan di pedesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang. Pertanyaannya di sini, apakah memang penduduk sungguh-sungguh keluar dari kemiskinan karena digelontorkan rangkaian bansos, atau karena dihitung setelah mendapatkan bansos? Karena kita lihat bahwa kemiskinan ini tampaknya dimaknai sebatas pendapatan per kapita. Jika setelah digelontorkan maka jumlah penduduk miskin menurun, pertanyaannya adalah berapa lama menurun? Karena kalau bansos ditujukan hanya dan nilainya memang sangat terbatas untuk membuat orang mampu memenuhi kebutuhan dasar, itu akan habis dan kembali orang jatuh pada kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458 per kapita per bulan. Garis kemiskinan makanannya Rp408.522 dan garis kemiskinan bukan makanan itu sebesar Rp141.936. Dari angka ini jelas tergambar sangat rendahnya kualitas hidup orang miskin. Dari angka-angka itu juga tergambar daya hidup orang miskin yang sangat redup. Orang miskin tak akan mampu membeli buku bacaan yang bermutu, yang membuat mereka bisa jadi pintar, jadi berdaya. Mereka tak mungkin juga menyisihkan sejumlah uang untuk modal membeli alat-alat produksi. Mereka pun tak mungkin mampu mengakses air minum yang sehat, apalagi makanan dengan kecukupan gizi. Jadi kalau dilihat dari kondisi ini, menurut pendapat saya bukan bansos yang bisa memberantas kemiskinan, yang bisa melanggengkan kemiskinan juga. Perubahan sosial ekonomi bisa terjadi minimal jika ada kebijakan ekonomi yang dapat memastikan rakyat itu dapat mengakses pangan dengan biaya terjangkau, pangan yang sehat ya secara terus-menerus. Lalu pemerintah daerah memenuhi kewajiban menyediakan air pada rakyat. Ini harus sesuai standar pelayanan minimal air minum, 60 liter per orang per hari, air yang sehat. Ini adalah standar untuk manusia bisa hidup sehat, bisa bekerja, bisa belajar, bisa berusaha. Lalu penyediaan lapangan pekerjaan bagi semua penduduk Indonesia. Juga yang tidak bisa dilupakan adalah
Harus banyak pustaka yang bermutu di seluruh Indonesia, terutama di pemukiman kaum miskin dan perdesaan. Di sini baru ada kemungkinan kemiskinan bisa diberantas.